Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang, selamat sore semuanya. Apa kabar kalian? Ya, Selamat sore, Pak. ya. Gimana kabarnya? Dari dua hari nggak ketemu ya. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Atep gimana Sehat, kabarnya, Atep? Pak. Ya. Alhamdulillah Jadi, sehat, Pak. ya, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan topik kita yang lalu. Ya, sekarang kita sudah masuk ke minggu ke-13, topik 13 ya. Gangguan ginjal akut, ya, GGA singkatannya. Atau dalam bahasa Inggris sering disebut acute kidney injury, AKI, ya. Nah, saya sudah memberikan bahan bacaan kira-kira 3 hari yang lalu, ya. Harap kalian sudah membacanya sedikit banyak ya, bisa mengikuti kuliah ini lebih aktif, dan saya harapkan dalam kuliah ini kalian yang lebih banyak bertanya ataupun menjawab ya, dan kita banyak diskusi daripada cuma ceramah ya, supaya nggak ngantuk juga ya. Nah, untuk kuliah topik kali ini ya, kalian setelah kuliah ini diharapkan, ini tujuannya atau capaian mata kuliah kita, yaitu menerangkan mengenai definisi, istilah-istilah, dan tipe-tipe gangguan ginjal akut. Kemudian menerangkan mengenai patogenesisnya dan patofisiologi, dan mengenali tipe gangguan ginjal akut dari hasil laboratorium. Ya, kemudian sebagai apoteker, kita bertanggung jawab untuk merekomendasikan dan mengevaluasi penata laksanaan gagal ginjal akut. Ya. Kemudian, mari kita coba, kalau kalian sudah muncul nggak Vevox-nya? Dijawab aja. Apakah gejala gagal ginjal akut yang paling sering dialami oleh penderita? Ya. Siapa yang mau jawab? Ya. Saya coba menjawab, Pak. Volume urinnya berkurang, Pak. Urin berkurang ya. Semua setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju ya. Ada yang bilang urin bertambah? Oke, coba kita lihat jawabannya ya. Iya, jawabannya adalah urin berkurang. Betul ya, terima kasih. Nah, sekarang apakah gejala yang paling sering menyebabkan gagal ginjal akut yang post-renal? Nah, Batu ginjal, Pak. apa? Maaf, Pak. Batu ginjal. Batu ginjal. Ya, apa tadi siapa yang jawab? Semuanya ya, Hipertensi. semuanya batu ginjal. Ada yang lain? Hipertensi, Pak. Hipertensi. Oke, coba kita lihat jawabannya yang benar. Nah, yang benar adalah batu ginjal. Selamat yang jawab batu ginjal ya, nggak apa-apa ya. Ini kan namanya pretest ya kan. Jadi kalau saya tuh begini, kalau ada mahasiswa yang menjawab salah itu justru berkah. Kenapa berkah? Karena jawabnya salah itu kita bisa menerangkan. Ya, betul nggak? Ya, Zara ya. Jangan takut ya kalian ya. Jadi kalau Iya, Pak. kita itu jadi orang tuh jangan takut salah, ya kan? Karena justru kita belajar dari kesalahan kita, betul nggak? Ya, saya selalu begitu, kalau ada mahasiswa salah, berarti nanti kita menerangkan. Jadi yang lain tuh ada kesempatan untuk belajar, ya. Oke. Nah, Baik, Pak. kebetulan kan kita ini juga sekarang sedang heboh-hebohnya, betul nggak? Tentang gagal ginjal akut pada anak ya, kira-kira 1 bulan ini kan, heboh kan? Nah, ini ada di koran ya, 155 kasus kumulatif gangguan ginjal akut progresif atipikal. Tapi saya untuk bulan Oktober ini udah naik ya, jadi 200, kemarin itu 206 ya, nggak tahu kalau hari ini. Ya, ada berita terbaru nggak? Udah 200 berapa itu ya? Yang saya lihat terbaru kemarin 206 ya. Dari 20 provinsi, sekarang ini 18 ya. Nah, sekarang coba ini istilah gangguan ginjal akut progresif atipikal. Kira-kira kalau masyarakat ngerti nggak istilah ini? Enggak, Pak. Enggak ya. Nah, kalian sendiri ngerti nggak? Coba ada yang coba mau jelaskan apa sih gangguan ginjal akut progresif atipikal? Boleh coba, Pak.
Iya, silakan Bella. Akut tuh dia tuh tiba-tiba sifatnya Pak. Jadi biasanya hitungannya jam atau hari. Tapi kalau misalkan kronik itu sifatnya dia berbulan-bulan gitu. Itu sih Pak yang saya tahu. Iya ya, jadi tepatnya ya kalau kita bilang akut ya suatu penyakit itu akut ya berarti dia itu dalam hitungan hari atau minggu ya. Kalau sampai berbulan-bulan itu kronik. Nah kalau secara teoritis dikasih waktu 3 bulan ya, sampai 3 bulan itu masih akut, lebih dari 3 bulan itu udah kronik ya. Jadi kalian ini akut atau kronik, misalnya kalau kayak malas itu kronik atau akut. Nah ada lagi kalau progresif artinya apa progresif? Siapa yang mau coba? Saya boleh jawab, Silmi Pak. ya, apa itu progresif Iya. Silmi? Jadi kalau progresif itu dia makin lama makin memburuk, Pak. Makin parah. Makin lama makin buruk ya. Jadi dia ada gradasi ya dari mild sampai dia udah apa parah ya, parah. Oke, jadi dia memburuk ya, progresif. Kalau atipikal apa? Siapa yang tahu atipikal? Atipikal itu nggak lazim ya Pak, nggak wajar. Iya, atipikal artinya tidak lazim ya. Kalau tipikal kan, tipikal itu ya misalnya kamu bilang tipikal lah orang ini gitu kan. Ya si Bella mah tipikal lah gitu kan, sukanya makannya ini gitu kan. Bila tipikal lah gitu. Kalau atipikal artinya jarang-jarang ya, jarang-jarang ya. Nah, gitu kan. Kayak 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 cowok ganteng di JGU atipikal atau tipikal? Kalau cewek cakepnya tipikal ya, banyak cewek cakepnya kan. Nah, sekarang Ya, Pak. gangguan ginjal akut ya, GGA tadi ya. Istilah yang umum digunakan di Indonesia adalah dulu-dulu ya, adalah gagal ginjal akut. Kalau kalian baca di koran itu masih ada yang sebut gagal ginjal akut ya. Tapi sebenarnya istilah gagal ginjal ini adalah tidak tepat karena gagal ginjal namanya gagal. Kamu mau disebut gagal? Enggak, terlalu ini ya, negatif kan, gagal gitu kan. Kalau gagal tuh berarti udah parah, betul nggak? Ya, jadi tadi kan si Bella Ya, atau Pak. siapa itu bilang bahwa progresif, enggak si Silmi, progresif artinya dia dari mulanya masih nggak parah sampai parah ya. Jadi dia itu nggak langsung gagal ya, gitu. Jadi ada gradasinya ya. Nah dulu kita ini bukan kesalahan juga karena dulu dalam buku bahasa Inggris juga disebut acute renal failure. Failure kan artinya gagal ya. Nah orang Indonesia ikut-ikutan aja, ikut-ikutan gitu ya. Acute renal failure diterjemahkan gagal ginjal akut gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat lagi di buku-buku bahasa Inggris, ya kebanyakan mereka sekarang menggunakan istilah acute kidney injury, ya. Acute kidney injury artinya gangguan, ya ginjal yang akut. Injury itu kayak luka, ya gangguan lah, ya. Oke. Kemudian definisinya dia itu adalah suatu sindroma. Kamu tahu nggak bedanya sindroma dan penyakit, ya? Kalau AIDS itu sindrom atau penyakit AIDS? Sindrom, Pak. Sindrom ya, kan singkatannya itu Acquired Immune Deficiency Syndrome ya. Apa sih sindrom itu? Sindrom itu adalah suatu kumpulan gejala ya. Jadi dia itu bukan penyakit tapi kumpulan gejala di mana terdapat penurunan fungsi ginjal yang ditandai dengan kenaikan kreatinin serum. Nah, kalian sudah belajar kan kreatinin serum ya. Atau penurunan volume urin dalam hitungan jam atau hari. Ya, jadi tadi sudah dibahas bahwa penurunan volume urin ya. Coba ingetin saya lagi apa sih kreatinin? Kreatinin itu apa? Apa kreatinin masih ingat kayak yang ambil fisiologi sama saya, farmakologi, ya, farmakokinetik. Kreatinin Ya, itu pengukuran, Pak. kreatinin itu dari metabolisme apa? Pemecahan dari apa? Dari otot atau dari lemak? Ya, dari Hah? Otot, Pak. Dari otot Otot, ya. Pak. Jadi Otot. semakin orang tuh berotot ya, semakin tinggi kreatininnya ya. Nah, jadi itu dia pemecahan dari otot ya. Nah,
Kalau orang yang gagal ginjal, dia kreatininnya akan tinggi. Kenapa? Karena akan tinggi. Karena ada kerusakan, Pak. Nah, karena nggak ada eliminasi ya, nggak ada pengeluaran, sehingga dia menumpuk kan. Nah, jadi ini salah satu dari indikator kreatinin itu indikator untuk fungsi ginjal ya, karena kreatinin itu dikeluarkan melalui ginjal ya. Nah, gagal ginjal akut dialami oleh 10-20% pasien di rumah sakit ya. Jadi cukup sering itu ya, kalau ada 100 pasien yang masuk, kira-kira 10 mengalami gagal ginjal akut gitu ya. Dan 30-50% pasien di ICU. Jadi lebih tinggi lagi di ICU. Nah, pertanyaan saya, kenapa di ICU begitu tinggi ya kadar orang yang kena gagal ginjal akut ini? Maaf, Pak, saya izin jawab, Pak. Siapa? Atep ya? Siapa yang mau jawab tadi? Saya mau jawab, Pak. Benny ya? Siapa? Tadi ya, Beni, Namanya Pak. siapa? Sebut nama siapa? Saya Beni, Pak, mau jawab. Tadi kenapa pasien ICU itu lebih banyak di gangguan gagal ginjal ya, Pak? Nah, Kalau menurut saya itu mungkin karena kondisi mereka itu sudah memang parah ya, Pak. Jadi kayak organ-organ tubuhnya tuh lebih banyak yang kena dari si efek gagal ginjal ini. iya, betul ya. Saya kira ada betulnya di sini ya, bahwa mereka itu kan emang penyakitnya udah parah ya. Jadi kalau penyakitnya parah itu kan misalnya jantungnya udah lemah ya, sehingga darah juga mengalir kurang ke ginjal ya, sehingga akan terjadi gagal ginjal ya. Dan mereka juga udah banyak sekali penyakitnya kan kalau namanya udah ICU ya, udah koma, udah apa gitu ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak alasan yang lain? Alasan lain. Siapa yang mau coba? Silakan cepetan dikit. Mungkin ini kali Pak, karena pasien di ICU itu biasanya kan minum banyak obat ya Pak. Jadi itu ada toksisitas. Ya mungkin seperti itu. Arbella ya. Jadi betul ya, betul Arbella. Jadi karena di ICU, kamu tahu nggak di ICU itu pasien itu pakai banyak obat ya. Saya sendiri dulu pernah kerja di ICU ya, di Bandung ya. Itu dulu kalau pasien saya pertama itu ya, mahasiswa kedokteran ya. Dia itu pakai di ICU, dia masuk ICU ya. Pakai obat sampai 30 macam gitu ya. 30 obat dikasih ke tubuhnya setiap hari ya. Jadi kamu lihat akan ada apa kalau banyak obat gitu terjadi apa? Toksisitas ya Pak. Nah, interaksi obat ya, interaksi obat satu dengan yang lainnya meningkatkan toksisitas. Nah, kalau toksisitas yang kena organ apa? Ginjal, Umumnya Pak. ginjal, organ ginjal, kemudian liver kan. Nah, ini dia menambah resiko gagal ginjal ya. Karena obat juga banyak yang nefrotoksik ya. Nefrotoksik, oke? Contohnya tuh, coba antibiotik yang nefrotoksik apa yang kalian udah pelajari? Yang sering kalian pelajari itu. Gentamisin, Pak. Gentamisin, ya. Apalagi Vancomycin. Vancomycin, ya itu yang udah sering dipakai di ICU juga ya. Nah, gagal ginjal akut ditambah lagi sepsis ya. Kalau di ICU kan banyak juga pasien yang infeksi sepsis ya. Ini sudah menyebabkan kematian pada 70%. Jadi naik lagi dari 50 ke 70%. Ya. Nah, jadi inilah kebanyakan penyebab-penyebab kematian di ICU ya. Nah, kemudian kalian lihat di koran ya, di koran ini kayaknya 1-2 minggu yang lalu ya. Waktu dia di interview Dokter Eka, ya Dokter Eka ini spesialis ginjal anak ya dari RSCM. Ya, kebetulan saya kenal juga dengan beliau ya. Nah, beliau katakan bahwa mereka itu diawali dengan gejala infeksi seperti batuk, pilek atau diare dan muntah ya. Nah, kira-kira menurut kalian apa hubungannya ini dengan gagal ginjal? Ada hubungannya nggak? Ayo, siapa yang mau jawab? Dari 4 ini, kira-kira apa ya penyebabnya kira-kira gagal ginjal ini? Diare dan muntah ya, Pak? Siapa yang jawab tadi? Marintan, Pak. Diare dan muntah gimana tuh? Coba kamu bisa terangkan nggak? Siapa yang bisa terangkan? Mungkin diare dan muntah itu karena dehidrasi ya Pak, atau kurang cairan.
Iya, ya. Karena dehidrasi. Kamu coba terangkan lebih jauh bagaimana? Biasanya kan kalau kita dehidrasi kurang cairan itu tekanan darah dan aliran darah kita tuh kan ke ginjal berkurang, Pak. Jadi bisa menyebabkan ini batuk pilek, diare, muntah. Iya, betul ya. Betul. Oke, jadi diare dan muntah. Kalau batuk sama pileknya ada hubungan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Mungkin karena itu dari alergi yang lain mungkin, Pak ya. Iya, tapi kan awalnya kan mereka itu dicurigai ini karena COVID ya, karena COVID itu kan virus itu dicurigai bisa menyebabkan apa imunitas tubuh itu berlebihan, ngerti nggak? Jadi virus itu menyebabkan imunitas tubuh itu berlebihan, jadi imun itu menyerang ginjalnya gitu. Ya, awalnya kenapa dibilang begitu ya. Nah, ternyata ya kemudian WHO ini menemukan ya ada kejadian yang serupa kan, anak-anak ini meninggal di Gambia baru-baru ini juga ya bulan Agustus ya. Dan ditemukan di Gambia itu ternyata mereka menggunakan obat-obat ya, sirup terutama sirup ya atau cairan yang mengandung dietilen glikol dan etilen glikol ya. Dietilen glikol dan etilen glikol ya. Kedua ini adalah pelarut sebenarnya tapi sudah di apa? Dilarang ya digunakan untuk obat ya. Tapi entah kenapa mungkin mereka itu terjadi sebagai semaran ya, semaran pada gliserol atau propilen glikol yang diperbolehkan ya. Nah, sehingga ada keracunan kepada anak-anak ini ya. Ini yang disinyalir di Gambia. Nah, sedangkan di Indonesia waktu itu hanya dicurigai. Tapi saya rasa 2-3 hari yang lalu udah diperiksa ya, katanya ada juga ya. Ada produk-produk di Indonesia ini yang mengandung obat-obat zat-zat terlarang ini ya, zat-zat toksik ini ya. Mungkin sebagai suatu apa namanya cemaran ya. Kalau cemaran kan sebenarnya bisa nggak dihindari? Bisa dihindari nggak menurut kalian? Ya, Atep, Bisa, Pak. gimana caranya menghindari? Hah? Jangan minum obat gitu. Tidak sih, Pak. Karena kita nggak tahu ya, Pak. Tidak, Kalau kita nggak tahu, Pak, cemaran. Ya, gimana? Ayo. Yang dari pabrik obat, yang kalian kalau kerja di tidak pabrik obat. terjadi kasus yang Putus-putus, Tep. Coba kalian, ada nggak yang kerja di pabrik obat? Pak Ahmad mana? Ahmad mana? Ali Fikri, coba kamu coba jawab. Kalian tahu nggak kalau di pabrik obat, apoteker kerja sebagai apa? Salah satunya, yaitu quality kontrol. Quality control Quality ya. control. Jadi quality control ini perlu kan, dia harus memeriksa quality setiap bahan baku dan setiap bahan zat tambahan ya. Nah, jadi kalau dia ketat ya pasti akan terdeteksi ya kan kecemaran-cemaran ini ya. Nah, begini. Jadi sekarang kita masuk ke inti kuliah kita ya. Jadi penyebab-penyebab akut renal failure ini ya pertama adalah ini coba siapa yang nyalain itu ya ininya ya. Jangan nyalain coba. Yang ini yang merah-merah ini bukan saya nih, nggak tahu siapa yang gerak-gerakin. Nah, ada yang disebut pre-renal ya. Pre-renal ini artinya pre kan artinya sebelum ya. Jadi sebelum renal kan artinya ini apa ginjal ya. Jadi pre-renal artinya sebelum ginjal ya. Jadi sebelum ginjal ada apa? Ada pembuluh darah ya, pembuluh darah eferen dan eferen kalau kalian masih ingat ya. Nah, pembuluh darah ini kalau yang membawa darah ini darahnya kurang ya, apa namanya? Iskemia ya. Hipovolemia, hipotension, iskemia akan menyebabkan kerusakan sel-sel kurang oksigen ya, sel-sel dari ginjal ini kurang oksigen ya, sehingga dia akan menyebabkan sel-sel ginjalnya rusak ya. Nah, sehingga dia terjadi gangguan ginjal. Makanya ini
penyebabnya adalah bukan sel-sel ginjal sendiri, keadaan sebelum ginjal, yaitu pre-renal, ya. Sedangkan intrarenal nomor 2 ini berarti sel-sel ginjalnya sendiri. Jadi sel-sel ginjalnya langsung mengalami gangguan. Gangguan dari mana? Gangguan dari inflamasi, yaitu peradangan, atau toksin, yaitu racun, atau obat-obatan infeksi. Ya, infeksinya sendiri menyebabkan kerusakan sel-sel ginjal ini, ya, sehingga itu kita sebut intrarenal, ya. Nah, sedangkan di sini ada tulisan reduce blood supply, artinya kenapa kan tadi reduce blood supply itu pre, kenapa jadi intra juga? Nah, begini penerangannya begini. Kalau dia pre-renal, ya, tapi lama-lama pre-renal ini lama-lama dia kurang oksigen, lama-lama apa? Selnya mati di ginjal ini. Nah, selnya mati itu kan intrarenal, ya. Jadi yang pre-renal ini dapat menyebabkan intrarenal, ya. Jadi dia menyebabkan, ya. Nah, kemudian yang namanya post-renal itu setelah ginjal, ya. Berarti di sini dia setelah ginjal, ya. Yaitu di sini. Jadi kemungkinan ada hambatan atau obstruksi, ya, obstruksi, ada penghambatan di sini, mungkin batu ginjal, tadi kan udah kita sebut batu ginjal, ya. Mungkin ada prostat. Tahu nggak prostat di mana? Siapa yang punya prostat? Laki-laki. Ya, laki-laki, ya. Nah, terutama prostat kan sini nih, uretra, prostat sini kan, ya. Nah, kalau prostatnya membesar, nah, jangan bangga dulu kamu kalau besar-besar, ya, Tep. Kalau prostatnya membesar, jadi dia akan keluarnya urin ini akan nggak lancar, kan? Nah, karena keluarnya urinnya nggak lancar, jadi urinnya itu tertekan di sini bladder, atau sampai kan kayak macet, ya. Di sini macet, di sini ya macet, di sini kena macet kan di sini kan, ya. Akhirnya si urin itu berkumpul di ginjal, ya. Nah, urin itu kan mengandung toksin-toksin, betul nggak? Yang mau dikeluarkan dari tubuh, ya. Nah, karena dia berkumpul di ginjal, sehingga dia itu akan merusakkan sel-sel ginjal. Nah, itu namanya post-renal. Ya, paham nggak kalian? Paham ya? Paham, Pak. Ya, Nah, Pak. ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, ini sama slide ini sama pre-renal, intrarenal, atau kadang-kadang disebut intrinsic renal, sama ya, intrarenal atau intrinsic renal, dan post-renal. Nah, di sini bagusnya di sini itu disebut yang slide ini saya pertahankan karena di sini disebutkan presentasinya, ya, kenapa ya, misalnya ini karena toksin, ya, toksin itu 85%, ya, 10% karena ada penyakit interstisialnya, ya. Nah, ini juga ada penyebab-penyebabnya. Bahkan gagal jantung, ya, heart failure itu bisa menyebabkan pre-renal. Kenapa? Karena gagal jantung, jalan darahnya kan kurang, ya, volume tekanan darahnya itu kan kurang, itunya aliran darahnya, karena jantungnya itu nggak bisa mompa, ya, mompanya itu nggak kuat, ya, sehingga darahnya itu nggak sampai ke ginjal. Nah, itu juga akan menyebabkan kerusakan ginjal. Ya, jadi semua itu ada hubungannya, ya, antara semua penyakit ini, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini mewaspadai gagal ginjal akut misterius pada anak, ya. Nah, disebut mengalami ini, coba saya lihat. Nah, gejala paling banyak ditemukan adalah berkurangnya volume urin, ya. Jadi ada hubungan antara volume urin dengan gagal ginjal, ya. Nah, kenapa kalian pikir dia itu berkurang volume urin? Apa fungsi ginjal kita? Ya, untuk menyaring, Pak. Menyaring, ya. Menyaring darah dan membuang sisa-sisa zat-zat yang nggak dipakai oleh tubuh, Pak. Ya, kita tinggal 10 menit lagi, jadi kita harus agak cepat, ya. Oke, jadi berdasarkan volume urin, ada 3 kategori, ya. Non-oligourik, artinya apa? Non-oligourik, ya. Non itu kan tidak. Oligo itu artinya apa? Oligo. Banyak atau sedikit oligo? Banyak, Pak. Hah? Oligo loh. Apa artinya oligo? Sedikit, ya. Jadi non-oligourik artinya tidak sedikit, artinya banyak, ya kan? Ini bahasanya negatif-negatif, ya. Non-oligo berarti tidak
tidak sedikit. Berarti apa? Banyak ya. Jadi urinnya masih banyak, yaitu di atas 400 mili per hari. Jadi kalau urin satu hari itu berapa kira-kira? Kamu urin satu hari? Satu hari itu bisa kira-kira 1,5 liter, bisa nggak? Ya, tergantung cuaca dan tergantung minumnya ya. Iya, Nah, Pak. bisa itu seharusnya itu kita 0,5 sampai 1 mili per berat badan kita per jam. Jadi kalau saya berat badannya 60 misalnya, saya harus menghasilkan 60 mili per jam ya. Nah, kalau dikali 24 jam berapa? Ya, 1000 lebih kan ya. Nah, begitu ya. Nah, oligourik ini berarti urinnya sedikit, yaitu di bawah 400 ya. Kalau anurik, kalau an artinya apa? Artinya tidak ada sama sekali ya. Jadi dia udah parah ya, di bawah 50 mili. Nah, pada umumnya yang non oligourik ini mempunyai prognosis yang lebih baik. Prognosis itu artinya kayak apa? Prognosis itu artinya kemungkinan sembuh ya. Jadi kemungkinan sembuh lebih baik, lebih banyak kemungkinan sembuhnya kalau dia yang pertama ini yang urinnya masih banyak ya. Nah, kemungkinan sembuh lebih besar. Saya mau tanya, kenapa yang non oligourik itu kemungkinan sembuh lebih besar daripada yang oligourik? Kenapa? Karena ayo jawab dong, cepetan dikit ya jawabnya ya. Karena volume urin. Yuk, jangan berantem. Siapa yang menjawab satu-satu? Saya Pak Sriwayuni izin menjawab Pak. Ya, silakan. Mungkin karena yang oligorik kerusakannya sudah lebih parah sehingga urin sudah menjadi lebih sedikit gitu Pak. Iya, betul ya. Karena dia lebih parah ya. Urin kan dia kalau parah berarti nggak ngeluarin urin ya. Jadi udah lebih parah sehingga dia jadi udah lebih parah ya. Jadi sehingga juga kemungkinan sembuhnya lebih kecil ya. Gitu. Nah, kalau yang ini klasifikasi berdasarkan RIFLE. RIFLE itu singkatan dari ini ya. R-nya itu risk, injury, failure, loss, and. Nah, ini sebenarnya ada gradasi. Ini yang risk ini baru ada resiko. Belum terjadi gangguan ginjal, baru resiko. Nah, kalau misalnya serum kreatininnya naik 1,5 kali ya. Kalau GFR-nya turun lebih dari 25%, berarti dia resiko ya. Urin output-nya kurang dari 0,5 dalam 6 jam. Ya, kalau ini dalam 12 jam, udah lebih gawat ya, dalam 12 jam. Tapi ini disebut injury, artinya ada gangguan ya. Yang ini failure. Nah, gagal. Yang di sini yang gagal udah gagal ya. Gagal kenapa? Gagal keluar, urinnya itu gagal keluar ya, dikit banget. Anurik, ini udah anurik ya, dalam 24 jam. Oke. Nah, kemudian ini loss, udah nggak ada fungsinya ya. ISKD ini end stage, artinya udah yang paling akhir, end stage ya. Kalau semua kondisi ini lebih dari 3 bulan ya, udah end stage ya. Ini adalah klasifikasinya. Kemudian apakah kalian ada pertanyaan sebelum kita post test ini? Ada pertanyaan nggak sebelum post test ini? Ada Pak. Ada? Ini di chat box ada pertanyaan Pak. Silakan. Saya izin untuk membacakan. Dari Arbella, Pak izin bertanya, kalau sudah end stage apakah bisa sembuh? Kalau sudah end stage, ya dia itu nggak bisa sembuh biasanya. Namanya udah end stage, udah hampir game ya. Tapi kasihan banget. Nah, jadi salah satu caranya yaitu dia hanya harus dialisis. Tahu nggak dialisis? Ya, hemodialisis, cuci darah ya, seminggu 3 kali. Jadi pilihannya antara dia cuci darah atau dia transplantasi ginjal. Itu 2 pilihannya. Nah, biasanya kalau anak-anak, karena anak-anak itu masih kuat ya, masih ada kehidupan itu masih panjang. Jadi biasanya kita lebih suka anak-anak itu menjalani transplantasi, tapi harus ada ginjal yang cocok ya kan, dan dia harus minum obat sepanjang seumur hidup juga
Ya, itulah salah satunya. Tapi kalau untuk orang tua, sudah di atas 60 tahun, biasanya kita memilih dialisis aja. Ya, seumur hidupnya dialisis. Itu ya paling, dia kalau udah dialisis begitu, biasanya juga ya cukup, kan udah end stage ya. Jadi biasanya juga akan selama seumur hidupnya dia akan dialisis. Ya, enggak. Kecuali kalau ada mukjizat ya. Kan dalam kehidupan kita bisa terjadi mukjizat, ya kan? Orang itu doa, puasa, dan sebagainya, kan siapa tahu ada mukjizat, ya. Tuhan kan Maha Kuasa. Ya, tapi dari segi kedokteran, medis itu udah nggak mungkin. Ya. Nah, karena waktu kita terbatas, ya, coba kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita Ada Pak, saya mau jawab tanya Pak. nanti aja ya. Kalau saya takut waktunya nggak habis, oke? Kalian jawab dulu ini. Apakah gejala yang paling sering dialami oleh penderita gangguan ginjal akut? Mana? Sakit pada bagian perut bawah Pak. Nomor Perut 2, Pak. bawah? Hah? Nomor 2, Pak. Iya Pak, 2 Pak. Nomor 2, Pak. 2 ya. Ada yang lain? Coba kita lihat jawabannya. Yang ini bisa dijawab ya? Di handphone. Bisa, Pak. Bisa dijawab. Coba dijawab ya. Alhamdulillah akhirnya bisa jawab juga. Sudah? Kalau sudah, saya enter. Coba lihat. Kok begitu? Ya, banyak yang jawab nomor 2, tapi ada yang jawab nomor 1 ya. Kita lihat jawabannya adalah nomor 1, bagian punggung ya. Bagian punggung belakang maksudnya ya. Jadi perut bagian belakang, bukan perut bagian depan ya. Dia jadi bagian perut bawah ya, punggung lah ya. Itu 25%. Ya, itu yang jawabannya benar ya. Coba sekarang ini. Apakah yang paling sering menyebabkan gagal ginjal akut prerenal? Jawab ya, silakan. Sudah? Sudah ya. Nah, apa jawabannya? Oh, toksin hipertensi ya. Ya, prerenal tadi prerenal. Nah, kalian nggak perhati, katanya udah ngerti ya. Prerenal itu kebanyakan adalah hipotensi, kan prerenal, ya kan? Nah, kalau yang zat toksin itu apa? Ya pasca Pak. Intrarenal. Nah, kalau hipertensi itu bukan gagal ginjal akut, ya. Itu gagal ginjal kronik, ya. Itu yang hipertensi. Ini nggak pakai kita, kahut ini nggak pakai, ya. Nah, ini selesai bahan kita. Tapi tadi katanya ada mau pertanyaan. Siapa? Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Siapa ini? Siapa? Nama? Atep Pak. Atep, ya Atep, silakan Atep. Pak Atep. Ya, tadi kan Bapak menyinggung tentang hipotensi Pak ya, kurangnya darah. Nah, hipotensi kan bisa menyebabkan gagal ginjal akut, tapi bukannya hipertensi juga bisa menyebabkan kerusakan ginjal Pak? Gimana Pak? Iya, jadi hipotensi gagal ginjal akut ya. Kalau hipertensi itu gagal ginjal kronik ya. Saya kira sampai sekian aja dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya mohon maaf kalau ada segala macam kekurangan-kekurangan ya. Semata-mata karena kelemahan saya ya, kekurangan saya. Dan kalau ada pertanyaan lagi kalian bisa langsung tanyakan ya pada saya melalui di e-learning ya, di e-learning atau chat di grup boleh ya.